Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim, para ulama, para nadiyin, nahdiyat, hadirin pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Majelis Dzikir Sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Plumbon akan mengkaji karangan Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi, dengan kitab Nashul Ibad. Syekh Nawawi ini adalah seorang ulama dari negara kita sendiri, ulama Nusantara, ulama yang sudah menjadi pijakan umat seluruh dunia. Baiklah, langsung saja. Dalam kitab ini, di dalamnya menyampaikan sebuah hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtali humullahu bisalasi baliyat. Katakan yang Nabi, pasti akan datang, yakin akan datang sebuah zaman, suatu zaman, sebuah masa di mana umatku lari atau menjauh dari para ulama. Umatku menjauh dari orang-orang yang paham agama, sehingga Allah mencoba mereka dengan 3 cobaan. Yang perlu kita ketahui bahwa ulama-ulama ini adalah ulama yang dengan makna al-alim, al-amilina, yakni ulama-ulama yang mengamalkan ilmu-ilmu, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Cuman dewasa ini mereka mengartikan ulama berbeda-beda, ya. Sehingga ada bahasa kriminalisasi ulama. Padahal yang dimaksud dengan ulama adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Dengan ciri-ciri ulama yang mengamalkan ilmunya adalah selalu menenteramkan para umatnya, selalu memberikan maslahat kepada umatnya, himmatul umat, memikirkan nasib para umat. Mengajak bukan berarti mereka mengajak, bukan mengejek. Mereka merangkul, bukan memukul. Inilah sebagai ciri-ciri ulama-ulama yang patut kita tiru. Orang-orang alim, orang-orang yang mengerti syariat, di mana nanti umatku akan menjauh dari mereka, dan Allah akan mencoba 3 cobaan, memberikan 3 cobaan. Alhasil
ketika seseorang ataupun umat jauh ataupun lari dari para ulama, lari dari orang-orang paham, orang yang mengerti tentang syariat agama, maka orang tersebut atau kaum tersebut akan merasakan 3 cobaan yang Allah berikan pada mereka. Cobaan yang pertama adalah awwaluha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Cobaan bagi umat atau seseorang yang jauh dari ulama, tidak mau mendekat dengan para ulama, tidak mau mengaji, tidak mau mengindahkan nasihat-nasihat ulama. Yang pertama adalah yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari usahanya. Allah akan menghilangkan keberkahan dari kehidupannya. Terkait masalah barokah, barokah adalah menambahkan kebaikan, bertambahnya kebaikan. Berarti kalau seorang tersebut usahanya, dagangnya, bisnisnya itu tidak mau berkonsultasi dengan para ulama-ulama kita, maka jauh dari keberkahan. Kalau kita nisbatkan dengan anak, barokah itu berarti anak itu apa? Anak itu ya bertambah soleh. Kalau kita mau mendekatkan anak kita ke ulama-ulama kita, ke para kiai-kiai kita, ke guru-guru kita, ke ustadz-ustadz kita, maka anak tersebut menjadi soleh. Itu baru barokah. Begitu juga kalau kita berdagang, berbisnis, kalau kita terus berkonsultasi dengan para ulama-ulama kita, fa insyaallah bisnis kita, usaha kita, dagang kita akan berkah, akan bermanfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Kalau tidak berkonsultasi maka akan terjadi yang namanya pengurangan timbangan, akan terjadi riba karena tidak mengerti, karena tidak konsultasi dengan para ulama-ulama kita. Makanya alhamdulillah ya, Nabi mewariskan para ulama, mewariskan ulama itu adalah untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khidmah yaitu al-barokah. Al-khidmah al-barokah. Al-khidmah al-barokah berarti ya hitungannya itu, kalkulasinya itu adalah dengan Allah. Kalkulatornya Allah, bukan kalkulatornya kita. Mungkin kalau kita berkhidmah dengan NU, dengan Ansor ataupun dengan yang lainnya, itu keberkahan mungkin bukan saja masalah rezeki, tapi anak cucu kita juga. Dengan kita berkhidmah akan mendapatkan keberkahan. Mungkin anak kita akhirnya cinta kepada ulama-ulama, senang nih ngaji, senang nih kumpul karo para ulama. Nah, ini berarti ini keberkahan dari khidmah kita. Jadi kalau kita terus mendekat dengan para ulama kita, maka insyaallah kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, anak-anak kita, harta kita akan mendapatkan keberkahan. Syaratnya, ayo dekati terus para ulama kita, para kiai kita, ustadz kita, guru kita. Ya. Kiai itu adalah tangan kanan dari ulama kita. Ustadz, guru itu adalah ya juga tangan dari para kiai. Jadi terus dekati para mereka. Itu. Jadi ketika seorang itu jauh dari para ulama, tidak mau mengaji, wes cukuplah nih YouTube baik, wes cukuplah nih materi saja, belum cukup itu. Ayo kita dekati para mereka, kita soani mereka, kita konsultasikan. Insyaallah beliau itu adalah terus memberikan kemaslahatan kepada umatnya, terus berpikir supaya umat ini selamat, supaya umat ini selamat dari para bahaya dan terus cobaan. Nah, ini nih, jika seorang tersebut jauh dari para ulama, dari orang-orang yang mengerti tentang agama, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, anak-anak kita, harta kita akan mendapatkan keberkahan. Syaratnya, ayo dekati terus para ulama kita, para kiai kita, ustadz, guru kita. Ya. Kiai itu adalah tangan kanan dari ulama kita. Ustadz, guru itu adalah ya juga tangan dari para kiai. Jadi ketika seorang itu jauh dari para ulama, dari orang-orang yang mengerti tentang agama, maka orang tersebut
maka kaum tersebut akan dikejar cobaan dengan hilangnya keberkahan hidup, hilangnya keberkahan usahanya. Selanjutnya adalah cobaan yang ketiga bagi umat yang jauh dari para ulama, yang jauh dari mengaji, yang tidak mau mendekati para ulama, yakni adalah wasaniyatu yusallitu Allahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Allah akan mencoba umat tersebut dengan Allah akan memberikan pemimpin yang dolim pada umat tersebut, yang tidak mau mendekati para ulama, yang tidak mau berkonsultasi pada ulama. Jadi Allah akan memberi cobaan dengan mendatangkan seorang pemimpin yang dolim, menganiaya, sehingga umatnya, masyarakatnya pun terjadi banyak kriminal. Karena tidak pas waktu pencoblosannya, pemilihannya, tidak mau konsultasi pada para ulama, tidak mau konsultasi pada kiai, pada gurunya. Inilah letak salah kita ketika mau mencoblos pemimpin kita. Maka ayo konsultasi pada ulama-ulama kita, siapa yang layak dijadikan pemimpin. Yang kedua, yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Cobaan bagi orang yang jauh dari ulama, tidak mau mengaji, tidak mau mendekatkan pada ulama, tidak mau berkonsultasi. Apa? Ini naudzubillah min dzalik, yakhrujuna minad dunya, mati dengan keadaan tidak membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita mau kena musibah, ayolah terus berkonsultasi kepada mereka. Jangan sampai berkonsultasi kepada para dukun ataupun yang lainnya, sehingga terjadi persirikan tidak terasa. Akhirnya sampai naudzubillah min dzalik, sampai di bawah mati. Inilah kalau kita jauh dari para ulama, terakhir cobaannya, masya Allah, mati dengan tidak membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Terakhir kata saya menyampaikan, ayo kita bagi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, ayo gondelan sarung kiai, bahasa ngoten, gondelan karo ning sarung ulama. Wis opo ae ulama sing nyampaikan, ulama khos, lebih khusus ulama yang sepuh, kiai sepuh, ayo kita indahkan perintah-perintah mereka, indahkan instruksi mereka, ayo kita dekati mereka supaya kita mendapatkan itu hidup yang berkah, istri berkah, harta berkah, usaha berkah. Ayo dekati para ulama-ulama, kiai gila kita. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.